warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta simposium yang terhormat, kita ikuti simposium ke-11 hari ini dengan moderator Dr. Muhammad Regan, spesialis penyakit dalam. Alhamdulillah telah hadir dua pembicara pada hari ini. Yang pertama Dr. Najirman, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi, dengan judul Guideline of Management Hyperuricemia in Cold Patient. Yang kedua, Dr. Ramiati Umi Partan, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi, dengan judul When to Switch from Allopurinol to Pebusostat. Berikut saya sampaikan CV moderator. Nama Dr. Muhammad Regan, spesialis penyakit dalam. Tempat tanggal lahir Palembang 20 Januari 1981. Jabatan Staf Divisi Rheumatologi KSM Penyakit Dalam FK Unsri Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Riwayat pendidikan sarjana dokter umum. Beliau menamatkan di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran pada tahun 2007. Kemudian Magister Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran pada tahun 2007. Kemudian spesialis penyakit dalam FK Unsri tahun 2015. Konsultan rheumatologi pada tahun 2019. Untuk memandu acara, kepada moderator yang terhormat Dr. Muhammad Regan, spesialis penyakit dalam, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita bisa mengikuti simposium ke-11. Saya bertugas sebagai moderator pada simpo ini yang bertemakan tentang GOT dan tata laksananya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti kegiatan TIPD ini. Berikut juga kepada sponsor kegiatan TIPD, terutama pada sesi ini dari Dexa Medica, serta tim panitia yang telah bertugas. Serta juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara pada sesi ini yang mau share ilmunya, yaitu Dr. Najirman dan Dr. Radiati. Kedua pembicara sesi ini telah lama mendalami bidang rheumatologi dan aktif di keanggotaan IRA. Untuk pertama, pembicara yang pertama ini Dr. Najirman, SPPDKR, lahir tanggal 4 Agustus tahun 1962 dengan jabatan terakhir Kepala Bagian Penyakit Dalam FK Unan, Dr. M. Jamil Padang. Beliau menamatkan S1-nya di FK Unan tahun 90, kemudian SP1 Penyakit Dalam FK Unan 2002, SP2 Rheumatologi di UI tahun 2004, dan juga aktif di PAPDI dan IRA. Beliau juga S3 di Ilmu Kedokteran FKUI tamat tahun 2017. Untuk pekerjaan, beliau sampai hari ini masih di staf bagian penyakit dalam FK Unan, Rumah Sakit Dr. Muhammad Jamil, dan aktif di berbagai organisasi profesi mulai dari ID cabang Padang, PAPDI cabang Sumbar, IRA, Perosi, dan IPS. Baiklah, untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada Dr. Najirman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Regen sudah menyampaikan CV saya, dan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk sedikit kita berbagi pengalaman tentang tata laksana hiperurisemia pada penderita GORD. Ya, saya akan ya, kalau kita lihat hiperurisemia itu apa sih sebenarnya ya? Kalau dulu dikatakan batas hiperurisemia itu adalah 6 pada wanita dan 7 pada laki-laki. Tapi sekarang itu disamakan saja, baik laki-laki dan perempuan itu dikatakan hiperurisemia apabila kadar asam urat di dalam serumnya lebih dari 6,8 mg/sen. Dan kalau ada inflamasi pada sendi yang disebabkan oleh karena adanya deposit kristal monosodium urat, maka itulah yang kita sebut dengan artritis GORD. Nah, kalau kita lihat prevalensinya di dunia bervariasi, dan sebenarnya kalau di Indonesia itu kalau kita lihat persentasenya sekitar 3-4% ya pada orang dewasa. Dan kalau kita lihat juga memang ada kecenderungan semakin tinggi kadar asam urat seseorang, maka semakin besar kemungkinan dia akan menderita artritis GORD. Baik laki-laki itu, begitu juga dengan perempuan. Nah, kalau kita lihat apa sesungguhnya akan terjadi kalau hiperurisemia itu tidak kita kendalikan dengan baik. Karena kita lihat di sini akan banyak komplikasi yang ditimbulkan oleh hiperurisemia ini, antara lain penyakit ginjal kronik, hipertensi, gangguan jantung, apakah itu atrium fibrilasi, apakah itu CAD, stroke, hipertrofi ventrikel, infark, gagal jantung. Begitu juga penyakit lainnya seperti metabolic syndrome dan diabetes tipe 2. Jadi kita bisa bayangkan kalau ini kita tidak kendalikan dengan baik, itu akan banyak penyakit degeneratif yang akan terjadi pada penderita yang bersangkutan. Kalau kita lihat perjalanannya sebenarnya ada 4 tahap dari hiperurisemia itu. Jadi ada yang namanya hiperurisemia asimptomatik, kemudian ada artritis akut yang disebabkan oleh deposit kristal monosodium urat tadi. Kemudian ada fase tenang yang disebut dengan fase interkritikal, dan apabila ini berlanjut terus akan menjadi artritis kronik GORD dengan TOFUS. Ya. Dan itu biasanya kalau sudah ada TOFI, itu biasanya sudah ada mulai gangguan fungsi ginjal di sana. Ini kalau kita lihat bagaimana terbentuknya suatu asam urat. Jadi asam urat itu sebenarnya adalah metabolisme akhir dari purin ya. Kalau kita lihat dengan adanya suatu enzim fosforbasil piroposfat sintetase, dia akan membentuk piroposfat, kemudian akan membentuk inosin monofosfat, dan selanjutnya akan berubah menjadi hiposantin, santin, dan terakhir akan membentuk asam urat pada manusia. Akan tetapi pada invertebrata dia akan oleh warna memiliki suatu enzim namanya urikase, dia akan berubah menjadi allantoin sebagai end produknya, dan allantoin mempunyai daya larut yang 10 kali lebih banyak di dalam air dibandingkan dengan asam urat. Jadi rata-rata kalau ada kelainan di kita misalnya oleh karena terutama dominan oleh adanya suatu enzim ini, apakah itu fosforibasil piroposfat sintetase ataupun hiposantin guanin fosforibasil transferase. Kemudian di samping itu juga ada yang sekunder, mungkin ada penyakit yang mendasarinya. Ini kalau kita lihat bagaimana perjalanan asam urat di dalam ginjal. Hampir sebagian besar atau boleh dikatakan 100% asam urat itu difiltrasi di glomerulus. Kemudian di tubulus proksimal dia akan mengalami reabsorpsi hampir juga 100%.
kemudian disekresikan lagi dari kapiler peritubulus ke lumen peritubulus, kemudian terjadi lagi reabsorpsi sehingga dengan mungkin hasil akhirnya ada sekitar 8-12% yang dikeluarkan melalui ginjal. Ini di sini baik itu reabsorpsi ataupun ada sekresi, ada faktor yang mempengaruhinya. Kalau kita lihat terutama di reabsorpsi itu yang berpengaruh itu adalah suatu namanya enzim glutation 9 dan urat transporter 1. Ini akan memfasilitasi reabsorpsi. Sedangkan sekresi yaitu dari kapiler peritubular ke lumen itu terutama dipengaruhi oleh organik anion transporter 1 dan 3. Ini akan kalau ini aktif tentu akan mengurangi kadar asam urat di dalam darah, oleh karena dia akan meningkatkan sekresi asam urat dari kapiler peritubulus ke lumen tubulus. Bagaimana seandainya kalau asam urat itu tidak dikendalikan dengan baik? Nah, salah satu tadi asam urat itu terutama dikeluarkan di ginjal. Akan tetapi kalau itu berlaku terus dan tidak dikendalikan, tinggal salah satunya akan menimbulkan gangguan pada fungsi ginjal. Baik itu yang berupa asam urat yang larut ataupun yang membentuk kristal, dia akan mempengaruhi. Kalau yang larut dia akan mempengaruhi sel endotel, kemudian sel otot polos dan sel-sel mesangial di ginjal. Dan ujung-ujungnya nanti akan terjadi menimbulkan suatu hipertensi, vasokonstriksi di pembuluh darah di ginjal, kemudian akan menimbulkan glomerulosklerosis, dan ujung-ujungnya nanti akan timbul juga tubulointerstisial fibrosis, dan tentu ujung-ujungnya nanti akan menimbulkan gagal ginjal. Nah, kalau sudah terjadi gagal ginjal, tentu akan menimbulkan suatu sirkulus vitiosus atau lingkaran setan. Oleh karena apa? Karena asam urat dikeluarkan di ginjal, ginjal yang sudah terganggu fungsinya tentu akan mengurangi kemampuan untuk mengeluarkan asam urat. Akibatnya apa? Asam urat makin tinggi kena ginjal, timbullah lingkaran setan yang ujung-ujungnya nanti pasien akan mengalami hemodialisis. Ini kalau kita lihat bagaimana proses terjadinya serangan akut. Jadi biasanya serangan akut itu terjadi oleh karena dicetuskan oleh adanya presipitasi. Kristal asam urat sudah mengendap di sendi, dia terlepas, apakah oleh faktor makanan, mikrotrauma, dan lain-lain, itu akan mengaktifasi komplement, akan menyebabkan dia difagosin oleh suatu makrofag. Makrofag yang memfagosit akan teraktivasi, akan melepaskan berbagai sitokain, dan itulah yang akan menimbulkan radang yang sangat hebat, yang akan menimbulkan nyerinya, bukan main sakitnya dan bukan main-main. Jadi kalau mungkin yang sudah pernah mengalaminya tentu akan merasakan betapa sakitnya serangan asam urat dalam serangan akut tersebut. Ini adalah manifestasinya, kita sudah kenal semua ini namanya podagra, ini akut. Ini sudah kronik, sudah ada tofi, nah, baik itu di tangan, di punggung tangan, di siku, di kaki, dan lain-lain, di telinga juga ada. Kemudian ini kalau kita lihat, kalau ini misalnya kita aspirasi, atau tofinya kita aspirasi, kita lihat di bawah mikroskop akan kira-kira tampak gambaran kristal asam urat seperti ini. Ini bagaimana diagnosisnya? Sebelum kita tata laksana tentu kita harus dulu diagnosis. Nah, ada beberapa kriteria, dan salah satu kriteria yang juga diadopsi oleh Perhimpunan Reumatologi Indonesia itu adalah pertama ada namanya kriteria awal. Kemudian kalau kita lihat tentu ada nyeri ya, bengkak di sini perifer atau daerah bursa, kemudian adanya kriteria cukup. Kita temukan adanya kristal monosodium urat di cairan sendi, apapun di bursa ataupun di tofi. Nah, jika itu ditemukan tentu pastilah itu oleh karena asam urat, karena dalam keadaan normal tidak ditemukan kristal sodium monourat tersebut di jaringan sendi. Nah, kalau gagal baru kita masuk klasifikasi kriteria yang ditemukan di sini, mana skornya lebih dari atau sama dengan 8. Nah, ini dia apakah terlibat sendi atau tidak, kemudian karakteristiknya apakah ada eritema ya. Kemudian terdapat tanda-tanda episode nyeri, kemudian adanya bukti klinis ada tofus, ya ini skornya. Kemudian laboratorium, kalau kita lihat kalau asam urat makin tinggi lebih meyakinkan lagi, tapi kalau rendah ada nilai poinnya juga negatifnya malah.
Kemudian pencitraan mungkin secara USG ada double kontur ya, atau mungkin juga ada tanda-tanda kerusakan sendi. Jadi dengan demikian itulah tata cara dalam kita mendiagnosis suatu artritis gout. Nah, kalau kita lihat tata laksana, kalau adalah akut, tentu kita berikan hanya obat antiinflamasi, apakah NSAID, colchicine, steroid. Tapi kalau sudah dia kronik, mulailah di sana kita berikan obat yang mempengaruhi kadar asam urat. Apakah itu golongan santin oksidasi inhibitor seperti allopurinol, febusoxstat yang kita bicarakan sebentar lagi, ataupun juga bisanya uricase yang akan merubah tadi asam urat menjadi allantoin. Ini adalah tempat kerja obat-obat yang mempengaruhi kadar asam urat. Kita tahu tadi perubahan santin menjadi hiposantin menjadi santin dan santin menjadi asam urat dipengaruhi oleh santin oksidasi. Ya, ini obat-obat yang bekerja menghambatnya yaitu ada allopurinol, oxypurinol dan febusoxstat. Ya, kemudian yang meningkatkan ekskresi asam urat di ginjal, probenecid, lesinurat, benzomaron, ya, sulfinpirazon, atau obat-obat yang bekerja merubah ya, asam urat menjadi allantoin, yaitu dia tadi rasburicase dan pegloticase. Sementara ini adalah obat-obat yang bekerja untuk menghambat proses inflamasi pada artritis gout akut. Ini adalah rekomendasi yang kita kutip dari Euler tahun 2016 tentang bagaimana tata laksana hiperuresemia pada penderita gout atau yang tanpa gout. Artinya kalau kita lihat dulu, target kita itu berapa? Mau 5 atau mau 6? Maksudnya kecil dari 5 atau kecil dari 6. Kapan dikatakan target kita itu kecil dari 5? Apabila pasien yang bersangkutan sudah punya TOFI. Tapi kalau belum ada TOFI tapi sudah mendapat serangan, itu biasanya target kita cukup sekitar 6 mg/sen. Ya. Tetap dulu, modifikasi itu adalah lifestyle modifikasi, penyuluhan, perubahan gaya hidup, kemudian kita stop ya obat-obat yang mempengaruhi yang akan meningkatkan kadar asam urat, atau kalau dia mendapat hipertensi, berikanlah obat hipertensi yang akan meningkatkan ekskresi asam urat seperti golongan ARB gitu ya. Kemudian kalau itu sudah kita berikan penyuluhan, baru kita berikan obat yang mempengaruhi kadar asam urat atau yang menurunkan kadar asam urat. Bisa kita berikan allopurinol, atau kalau ada riwayat alergi langsung kita berikan febusoxstat. Nah, ya. Kemudian berapa lama target kita? Target kita tadi bukan waktu, tapi adalah target kita kadar asam urat di darah sekitar 5 mg/sen atau 6 mg/sen. Jadi artinya target kita tidak waktu, tapi target adalah kadar asam urat. Artinya kita butuh waktu yang tidak sebentar. Makanya penting penyuluhan itu kepada pasien. Nah. Kemudian kalau kita lihat lagi kan algoritmanya, kalau sudah berhasil bagaimana? Ya kita teruskan. Ya. Kalau gagal, mungkin kalau tadinya gagal dengan allopurinol, kita berikan febusoxstat. Atau kalau ada riwayat alergi dengan allopurinol, ya langsung kita berikan febusoxstat. Ya. Dan kemudian itu kita berikan terus secara terus-menerus sampai target yang kita inginkan tadi adalah tercapai. Kalau gagal, mungkin kita ganti ke obat yang lain. Gitu. Ini adalah suatu Kaplan-Meier bagaimana kenapa target kita tuh segitu ya. Sorry. Ya, kenapa target kita tuh sekitar 6 mg/sen? Nah, kalau kita lihat ini adalah Kaplan-Meier yang kita dikutip sekian tahun ya, sampai 15 tahun. Kalau kita lihat dengan kadar asam urat kalau tercapai sekitar 6 mg/sen, artinya flare-nya boleh dikatakan tidak ada. Free dia dari flare. Tapi kita lihat makin tinggi kadar asam urat seseorang, makin sering dia mengalami flare. Atau dengan kata lain, persentase dia yang mengalami free dari flare itu sangat sedikit. Makanya target kita itu setidak-tidaknya adalah 6 mg/sen.
Ini adalah algoritma bagaimana kita menata laksana hiperuresemia asimptomatik. Apakah ini saya ambil dari guideline dari Jepang? Apakah semua orang hiperuresemia harus kita tata laksana? Tidak, enggak semua hiperuresemia kita tata laksana. Mungkin ada yang kita pedomini apa? Tidak-tidaknya bagaimana dengan kadar asam urat? Misalnya ini kalau lebih dari atau kecil dari 8 mg/% cukup kita lakukan modifikasi gaya hidup, penyuluhan. Tapi kalau lebih, kita lihat apakah ada faktor risiko, ada komplikasi apa tidak. Kalau ada, misalnya hipertensi atau penyakit ginjal atau gagal jantung, kita terapi. Tapi kalau tidak, tadi lebih dari 8 mg/% kita lihat apakah lebih dari 8 atau kecil dari 9. Kalau kecil dari 9, penyuluhan dulu, ubah dulu gaya hidupnya. Tapi kalau lebih dari 9, kita tata laksana. Jadi artinya rata-rata kita akan menata laksana hiperuresemia asimptomatik itu kalau kadar asam urat di dalam serum lebih dari 9 mg/% kecuali kalau ada komplikasi seperti sini kalau kita lihat urolitiasis, hipertensi, iskemik heart disease, orang DM ya, itu baru kita laksana kalau kadarnya di bawah 9 mg. Kenapa 9 patokan kita? Karena secara sudah dibuktikan orang apabila suatu saat kadar di dalam serum asam uratnya lebih dari 9 mg itu sudah hipersaturasi, dia akan masuk ke jaringan dan akan mengendap di jaringan. Sehingga itu suatu saat akan menimbulkan terjadinya suatu serangan akut. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi kekambuhan seseorang menderita asam urat. Kalau banyak vitamin C akan mengurangi kekambuhannya, menurunkan berat badan. Kalau ada hipertensi, berikanlah ARB ya, atau kita turunkan kadar trigliserida misalnya dengan penosibrat. Begitu juga estrogen. Jadi artinya beruntunglah wanita yang mempunyai estrogen sehingga akan terhindar dari serangan akut ya, kecuali nanti kalau sudah menopause. Ya. Kemudian ini hal yang meningkatkan diet tinggi purin, diuretik, berat badan yang meningkat ya. Kemudian pemberian levodopa dan lain-lain. Ini sama ya saya kira, kita terus saja. Ini makanan atau minuman yang pengaruhnya seperti alkohol ya, kita tahu ya, alkohol tinggi kadar asam uratnya, vitamin C beda menurunkan kadar asam urat karena dia meningkatkan ekskresi asam urat di ginjal ya. Kemudian banyak minum air putih ya. Nah seterusnya. Ini kalau kita lihat suatu guideline ya, baik itu yang dibuat oleh Amerika, oleh Eropa, ular atau dari British ya, atau dari Taiwan rata-rata kalau kita lihat kalau asimptomatik itu ya kan mereka tidak memberikannya ya, kecuali tadi kalau ada faktor risiko yang ditemukan pada seseorang tersebut. Ya. Ini adalah obat-obat yang digunakan atau direkomendasikan dalam tata laksana hiperuresemia, baik pada orang normal ataupun pada orang sudah mengalami gagal ginjal atau gangguan fungsi ginjal. Nah, kalau kita lihat di sini allopurinol tadi misalnya, kita berikan dosisnya awalnya 10 sampai 100 mg, tapi hati-hati apabila sudah ada gangguan fungsi ginjal, maka dosisnya harus disesuaikan. Nah, kalau kita lihat misalnya Febuxostat dengan dosis 40 mg atau malah optimalnya 80 mg, itu masih bisa kita berikan dengan clearing kreatininnya sekitar 30 atau lebih miligram per menit. Artinya apa? Artinya adalah Febuxostat lebih direkomendasikan atau lebih boleh digunakan pada orang-orang yang menderita gangguan fungsi ginjal. Belum ada penyesuaian dosis pada orang yang sudah mengalami gangguan fungsi ginjal dengan clearing kreatininnya lebih atau sama dengan 30 ml per menit. Sementara allopurinol sudah harus kita sesuaikan dosisnya. Tentu dengan ini kita bisa bayangkan kalau dosis sudah disesuaikan, tentu efikasinya juga akan berkurang. Ya, ini adalah perbedaan antara
antara febusulfat dengan allopurinol. Nah, kalau kita lihat ya, dia febusulfat non purin, selektif, dia menghambat terhadap kerja sentin oksidasi. Begitu juga allopurinol sama-sama, tapi dia golongan purin. Jadi dengan demikian kadang-kadang kita tahu allopurinol ini kadang efek sampingnya cukup banyak, terutama hipersensitivitas ya. Cukup banyak, sementara boleh dikatakan febusulfat lebih sedikit dan dampak negatifnya, terutama reaksi hipersensitivitasnya dibandingkan dengan allopurinol. Begitu juga efikasinya. Kita akan lihat nanti bagaimana head to head antara allopurinol dengan febusulfat. Ya, ini adalah rumus kimianya. Kita teruskan saja. Febusulfat itu dia dengan masa paruh waktu paruhnya sekitar 5 sampai 8 jam ya. Dia tidak tidak dipengaruhi oleh makanan yang antiasidnya. Kemudian dia diekskresikan sebagian besar itu di hati dan ginjal. Ya. Jadi bukan hanya di ginjal. Jadi makanya tadi pada orang-orang sudah ada gangguan fungsi ginjal, dia masih bisa diberikan. Ini adalah sangat penting juga bagaimana ekuivalennya antara suatu obat bukan yang obat ekuivalennya antara yang mitunya dengan urinya. Kalau kita lihat sama ya, artinya ini adalah baik yang mitu maupun yang dengan urinya mempunyai bioekuivalen yang sama. Jadi artinya obat-obat yang diproduksi terutama oleh sponsor kita hari ini yaitu Dexa Pestari ini mempunyai bioekuivalen yang sama dengan uri punya, dengan original produknya. Ini adalah suatu penelitian bagaimana efikasi dan safety febusulfat kita berikan dibandingkan dengan GOT pada penderita hiperurisemia. Ini dia penelitiannya. Setelah ini retrospektif dari tahun 2009 sampai 2011 datanya diambil ya. Ini pasiennya cukup banyak. Ini data awalnya, boleh dikatakan orang-orang yang mendapat allopurinol dan febusulfat boleh dikatakan rata-rata kadar awal asam uratnya sama. 8,4, 8,2, 8,4, 8,7 ya. Jadi tidak bermakna secara statistik. Ini data apanya hampir sama. Ini karakteristiknya. Ini adalah lamanya hari untuk mencapai kadar asam urat kecil itu sama dengan 6 mg/%, ini 5 mg/%. Kalau kita lihat yang oleh allopurinol itu lebih sedikit dibandingkan dengan febusulfat, hanya 44,sekian%. Sementara oleh allopurinol sedangkan febusulfat dapat mencapainya kadarnya itu sekitar 56,9%. Begitu juga ya kalau yang kadarnya 5, febusulfat lebih tinggi efektivitasnya dibandingkan dengan allopurinol. Ya, ini hampir sama. Ini kalau kita lihat lama harinya untuk mencapai kadar 5 mg dan 6 mg/% tersebut. Ya. Kalau kita lihat febusulfat untuk mencapai kadarnya 6 mg itu sekitar 348 hari, sementara oleh allopurinol itu sekitar 410 hari. Untuk mencapai kadar sekitar 5 mg% itu lebih lama lagi. Oleh febusulfat sekitar 443 hari, sementara oleh allopurinol sekitar 510 hari. Jadi kita bisa bayangkan mengobati hiperurisemia tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena tubuh memproduksi juga, kita makan juga, apapun yang kita makan ada kadar asam uratnya. Tergantung kadarnya, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Makanya butuh waktu yang lama dan secara terus-menerus.
Ini juga satu penelitian lagi jangka panjang membandingkan febuxostat bagaimana efikasi dan safety-nya. Ini kalau kita lihat ini alurnya, jadi pasiennya ada yang dapat 40 mg per hari, 80 mg dan 120 mg febuxostat. Ini kalau kita lihat tingkat flare-nya, ya, boleh gitu sekitar 54 bulan itu sekitar berapa tahun? Hampir 5 tahun ya, hampir 5 tahun, 60 5 tahun. Jadi boleh dikatakan efikasinya sangat efektif. Dia bisa menghilangkan flare-nya. Yang tadinya tinggi, makin lama mengeturun bisa menghilang flare-nya. Sehingga dengan demikian, dari ini kita bisa lihat bahwasanya febuxostat itu cukup sangat efektif dalam mengendalikan asam urat seseorang, termasuk juga mencegah timbulnya serangan flare. Ini kalau kita lihat juga resolusi TOFI. Kalau kita lihat sampai minggu ke-260, sudah 5 tahun, yang tadinya banyak, TOFI-nya makin lama makin berkurang. Jadi artinya apa? Artinya adalah febuxostat cukup efektif atau boleh dikatakan efektif dalam meresolusi TOFI atau menghilangkan TOFI pada seseorang yang sudah menderita artritis gout kronik. Ini kalau kita lihat hampir sama ya, bagaimana dia meresolusikan TOFI-nya. Hampir sama. Ini adalah perbandingan asam urat. Allopurinolnya, ini allopurinol kita bilang 100 dan 300, ini febuxostat 40, ini 80, 120. Kita lihat rasionya makin besar, dosis yang kita berikan, tentu rasanya makin tinggi. Tapi tentu ini juga akan hati-hati karena dosis optimalnya biasanya adalah sekitar antara 80-120 mg. Tapi ini menggambarkan bahwasanya allopurinol lebih inferior dibandingkan dengan febuxostat ya, untuk mengurangi solusi TOFI. Sehingga dengan demikian bisa kita simpulkan pada makalah ini terdapat 4 tahap dalam hiperurisemia, tidak semua hiperurisemia harus kita terapi. Dan kalau kita ingin menterapi, pilihan utamanya itu adalah stantin oksidasi inhibitor, dan jelas febuxostat lebih efektif dari allopurinol sebagai obat yang mempengaruhi kadar asam urat seseorang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atau ada segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi yang disampaikan oleh Dr. Najirman dengan slide yang menarik, jelas, dan lugas. Untuk selanjutnya kita masuki pembicara kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Radiati, SPPDKR, MKes. Beliau menjalani pendidikan mulai dari dokter umum, spesialis penyakit dalam, itu di FK Unsri, kemudian subspesialisasi reumatologi di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, beserta doktornya di FK Unbrau juga. Dr. Radiati ini aktif dalam berbagai keanggotaan organisasi, mulai dari IDI, PAPDI, IRA, PEROSI, dan APLAR. Baiklah, kita langsung kepada Dr. Radiati, dipersilakan.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di pagi menjelang siang ini saya akan memaparkan tentang kapan kita merubah pemberian allopurinol menjadi Febuxostat. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Dr. Najirman yang sudah menjelaskan dengan sangat komprehensif tentang manajemen pada gout arthritis. Ini kurikulum vitae tadi sudah dijelaskan oleh moderator. Ini outline yang akan saya sampaikan hari ini tentang case dengan pasien dengan hiperurisemi dan gout, definisi gout arthritis, patofisiologi, rekomendasi IRA, indikasi Febuxostat, kontraindikasi, dan take home message. Mari kita lihat seorang pasien yang datang ke rumah sakit Muhammad Husin, seorang laki-laki 81 tahun, mengeluh kulit melepuh sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit, dengan keluhan tambahan lemas sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Di sini kita lihat bahwa pasien mengalami lepuh pada hampir sebagian besar tubuh, mukosa bibir, mukosa anus, dan kulit di seluruh tubuh. Riwayat pengobatan, pasien menderita hipertensi sejak 1 tahun terakhir, mengeluh nyeri yang hilang timbul, dan diberikan allopurinol, baru 1 kali minum, kemudian menderita seperti yang saya jelaskan tadi. Ini dari pemeriksaan fisik, pasien menderita kelainan kulit dengan gambaran adanya bula kendur, dasar eritematosa, ukuran dari numular sampai plakat, disertai erosi, ekskoriasi irreguler, ditutupi krusta merah kehitaman, ada multiple makula dan miliar, sebagian ini bergabung. Jadi hampir seluruh tubuh, bagian belakang dan ekstremitas ini sebagian besar mengalami bula yang kendur. Dari pemeriksaan fisik secara garis besar didapatkan kondisi hiperurisemia. Mungkin yang menarik dari kasus ini akan kita bahas apa diagnosis dan tata laksana yang paling tepat pada kita berikan pada pasien ini, karena sepertinya pasien menderita alergi berat dari pemberian allopurinol. Seperti yang sudah dijelaskan Dr. Najirman tadi, bahwa asam urat itu merupakan hasil metabolisme normal yang ada di dalam tubuh kita, merupakan pecahan atau hasil dari metabolisme purin yang selanjutnya akan diubah menjadi asam urat. Kalau kita melihat hiperurisemia sendiri, dikatakan bahwa hiperurisemia menurut ACR 2012 kadar asam urat plasma melebihi 6,8 atau 7 mg per desiliter. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita bicara soal hiperurisemia, seringkali kita tidak akan terlepas dan tidak boleh melupakan kondisi yang menjadi akhir dari hiperurisemia, di mana dapat terjadi berbagai macam hal, baik kelainan kardiovaskuler dan terutama adalah kelainan pada ginjal yang sering kita dapati pada stage akhir dari kondisi hiperurisemia ini. Kalau kita ngomong soal gout, pada dasarnya kita harus tahu bahwa gout ini disebabkan oleh adanya monosodium urat yang terperangkap di dalam sendi, yang menyebabkan adanya inflamasi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Najirman tadi. Barangkali saya hanya mengingatkan bahwa sebagai seorang dokter, baik GP maupun spesialis, kita punya kesempatan untuk mencegah
berlanjutnya pasien hiperurisemia menjadi lebih lanjut, menjadi lebih progresif, di mana pada kondisi asimptomatik hiperurisemia, di mana terjadi peningkatan kadar asam urat di dalam tubuh seseorang, dan kondisi asimptomatik hiperurisemia tadi dijelaskan oleh Dr. Nazirman. Kita bedakan. Kalau menurut ACR di atas 12 baru diterapi, kalau menurut rekomendasi dari Jepang Society itu di atas 9, intinya tidak semudah itu kita memberikan obat, sehingga kita perlu memilah. Yang paling penting adalah pemberian edukasi kepada pasien tentang diet dan lain-lain. Nah, pada kondisi akut intermittent GOUT, kita juga punya kesempatan untuk mencegah menjadi lebih kronik, di mana pada kondisi akut intermittent GOUT ini ada episode di mana pasien tidak mengalami gangguan apapun, atau pasien mengalami kondisi nyaman tanpa serangan GOUT. Ini yang seringkali lepas karena pasien merasa tidak sakit apa-apa, sehingga perlunya edukasi penata laksanaan yang baik. Kemudian ada interval GOUT di mana kondisinya membaik, asimptomatik, biasanya pasien nyaman-nyaman saja, namun tetap terjadi hiperurisemia dan nanti berulang timbul serangan GOUT secara berkesinambungan. Ujung dari semua ini pada setelah 10 sampai 20 tahun adalah terjadinya chronic GOUT atau chronic T-Passeus GOUT, di mana biasanya di sini sudah terjadi gangguan fungsi ginjal, terjadi serangan GOUT yang berulang, nyeri yang berkesinambungan, topi di mana-mana. Ini adalah akhir perjalanan dari pasien dengan hiperurisemia dan GOUT. Jadi sebagai seorang internis, jika Anda mendapatkan pasien dengan asimptomatik hiperurisemia, akut intermittent GOUT atau interval GOUT, inilah kesempatan kita untuk mencegah pasien menjadi lebih kronik, menjadi kronik T-Passeus GOUT. Tadi sudah dijelaskan bahwa proses patofisiologi di mana terdiri dari dua hal penting pada pasien hiperurisemia. Yang pertama underekskresi dan overproduksi, di mana pada pasien biasanya terjadi antara keduanya, dan menurut literatur lebih banyak pada posisi underekskresi. Nah, mari hari ini saya akan menjelaskan bagaimana treatment yang sudah dijelaskan Dr. Nazirman tadi, kapan kita melaksanakan pengobatan, mengubah pemberian allopurinol menjadi febusostat. Ini pengobatan secara umum kita bedakan akut GOUT dan kronik GOUT. Kalau akut GOUT, kita posisikan bahwa pasien mengalami inflamasi seperti dijelaskan Dr. Nazirman tadi, adanya sitokin proinflamasi yang sangat masif, nyeri yang hebat, kemudian pasien biasanya tidak bisa berjalan. Di sini kita membutuhkan colchicine sebagai lini pertama, sebagai pencegahan penghambatan sitokin proinflamasi, dalam hal ini TNF-alfa dan interleukin 1 beta. Kemudian bisa ditambahkan NSAID dan atau steroid. Jadi ini adalah kondisi pada akut. Pada kronik kita bisa memilih dan memilah. Lini pertama pengobatan adalah santin oksidase inhibitor, dalam hal ini allopurinol. Namun jika tidak bisa diberikan allopurinol dengan berbagai alasan yang akan saya jelaskan nanti, maka Anda boleh memberikan febusostat. Dan pada underekskresi Anda boleh memberikan urikosurik, dan pada kondisi di mana terjadi GOUT yang kronik, Anda boleh memberikan urikase. Sudah dijelaskan Dr. Nazirman tadi, target terapi pada pemberian terapi pada pasien dengan GOUT artritis ini secara umum hampir semua guideline menjelaskan bahwa target terapinya adalah
kadar asam urat serendah mungkin. Dalam hal ini ada yang menyatakan kurang dari 6 atau kurang dari 5. Jadi kondisi ini diharapkan ada perpindahan monosodium urat dari dalam sendi menuju ke dalam serum dan dieskresi ke dalam ginjal. Kemudian indikasi dari pemberian urat lowering terapi ini terdiri dari berbagai macam hal. Yang pertama adalah adanya serangan akut lebih dari 2 kali dalam setahun, adanya topi, adanya kelainan radiografi, atau kondisi-kondisi lain adanya flare dengan CKD-ST3, asam urat lebih dari 9, dan adanya urolitiasis. Kalau dari rekomendasi Europe dikatakan bahwa pemberian urat lowering terapi ini pada kronik artritis, serangan attack yang berulang, adanya topis, dan lain-lain. Ini adalah hampir sama pada hampir semua rekomendasi. Intinya adalah bahwa jika Anda menemukan suatu kondisi GOUT, maka pemberian urat lowering terapi adalah suatu keharusan, tidak boleh ditunda. Namun, kalau pada kondisi asimptomatik hiperurisemia, ini ada yang tidak merekomendasikan. Taiwan dan Jepang merekomendasikan jika asam urat lebih dari 9 dengan adanya komorbiditas, misalnya adanya kelainan kardiovaskuler. Dan pemberian urat lowering terapi di sini hampir semuanya merekomendasikan. First line-nya adalah aropurinol, second line-nya adalah febusostat. Nah, bagaimana pemberian febusostat? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Kalau kita melihat rekomendasi IRA, tadi sudah dijelaskan, kalau ada pasien GOUT dengan kadar asam urat lebih dari 6, maka edukasi yang pertama, modifikasi gaya hidup, screening komorbid, evaluasi obat yang menyebabkan hiperurisemia. Kadang-kadang kita memberikan hidroklorotiazid, tidak sadar bahwa obat itu akan menyebabkan hiperurisemia pada pasien. Kemudian memulai terapi dengan allopurinol pada pasien yang tidak mengalami gangguan fungsi ginjal. Tentunya kalau ada gangguan fungsi ginjal, kita harus memberikan penyesuaian dosis tergantung creatinine clearance-nya. Kalau target tercapai, maka kita dapat melanjutkan. Jika tidak, kita dapat menambahkan febusostat atau urikosurik. Jika tidak tercapai, maka pertimbangkan golongan urikosurik. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa febusostat merupakan santin oksidase inhibitor yang menghambat terbentuknya santin menjadi hiposantin. Nah, ini bioavailabilitasnya dan metabolismenya terutama di liver, sedikit di ginjal. Tadi sudah dijelaskan bahwa febusostat menghambat pembentukan hiposantin menjadi santin dan menghambat pembentukan santin menjadi asam urat. Ini posisinya ada di posisi ini. Jadi yang kita bahas hari ini adalah tentang febusostat. Nah, kalau kita melihat febusostat, indikasinya ada beberapa hal. Yang pertama adalah tidak tercapainya target yang kita harapkan serendah mungkin. Dalam hal ini hampir semua rekomendasi menyatakan kurang dari 6 atau kurang dari 5. Kemudian intoleransi terhadap allopurinol dan tidak dapatnya diberikan allopurinol oleh alasan apapun. Nanti akan saya jelaskan di bagian belakang ya, di slide selanjutnya. Nah, kalau rekomendasi dari IRA dikatakan bahwa pemberian urat lowering terapi atau pemberian allopurinol dan febusostat ini ditentukan sesuai dengan kondisi dari fungsi ginjal. Kalau pemberian febusostat ini diberikan tidak perlu penyesuaian dosis jika creatinine clearance-nya lebih dari 30 ml per menit. Jadi pada gangguan fungsi ginjal kita tidak perlu penyesuaian dosis ya, boleh diberikan 80 mg atau 120 mg.
dan pemberian profilaksi kolkisin diberikan untuk mencegah timbulnya serangan yang berulang. Ada beberapa penelitian tentang Febusostat ini yang akan saya jelaskan berikutnya, mungkin ada 5 atau 6 penelitian. Yang pertama adalah tentang bagaimana kemampuan Febusostat dibandingkan allopurinol dalam menurunkan kadar asam urat serum kurang dari 6 mg. Ini dikatakan bahwa mayoritas pasien yang menurut Lasus tadi ini, mayoritas pasien yang diberikan allopurinol 300 mg tidak bisa mencapai target asam urat serum kurang dari 6. Jadi setelah pemberian 6 bulan ini ternyata tidak mencapai target yang kita harapkan. Jadi ada penelitian selanjutnya di mana pemberian Febusostat 80 mg dan 120 mg mencapai target yang lebih signifikan dibandingkan dengan allopurinol 300 mg. Jadi dari penelitian ini dikatakan bahwa presentasi pasien yang diberikan Febusostat 80 mg dan 120 mg lebih cepat mencapai level yang diinginkan dalam 3 bulan dibandingkan dengan allopurinol 300 mg. Ini tentang pencapaian target asam urat yang diinginkan atau ini menjadi tujuan dari penelitian yang pertama. Kemudian penelitian yang selanjutnya ini masih sama, ini tentang pemberian asam urat untuk mencapai target menurunkan kadar asam urat pada dosis 80 mg dan 120 mg, dikatakan bahwa Febusostat lebih unggul dibanding allopurinol 300 mg. Demikian juga pada pasien dengan serangan akut GOUT dan TOPI, ini resiko terjadinya serangan akut GOUT dan TOPI ini menurun. Selanjutnya, penelitian berikutnya, perbandingan Febusostat dan allopurinol pada terjadinya reduksi pada TOPI dan serangan akut GOUT. Ini dikatakan bahwa pemberian Febusostat ini lebih cepat menyebabkan reduksi TOPI yang ada pada pasien, jadi dibanding dengan allopurinol. Demikian juga penelitian selanjutnya dikatakan bahwa Febusostat superior dalam mengontrol asam urat, GOUT flare, dan GOUT arthritis dibandingkan dengan allopurinol. Penelitian lain menyatakan pemberian Febusostat dalam jangka lama, 5 tahun ini, juga menghilangkan GOUT flare hingga 100%. Artinya, pasien tidak akan mengalami serangan akut GOUT lagi setelah pemberian selama 5 tahun. Ini hampir sama resolusi pada GOUT. Ini sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara hiperurisemi dan CKD, di mana sebagian besar pasien hiperurisemi signifikan mengalami chronic kidney disease, sehingga tingginya level hiperurisemi ini akan meningkatkan resiko terjadinya chronic kidney disease. Seperti yang kita hadapi sehari-hari di lapangan, banyak pasien menderita hiperurisemi lama akan menderita chronic kidney disease. Nah, selanjutnya bahwa pada pasien CKD ini tidak boleh langsung diberikan urat lowering therapy, baik pun allopurinol maupun Febusostat. Namun kalau Febusostat masih boleh diberikan jika creatinine clearance atau bersihan kreatininnya lebih dari 30 ml per menit. Kemudian penelitian lain tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Nazirman, dikatakan bahwa
Febuxostat secara signifikan menurunkan resiko progresivitas gagal ginjal pada pasien dengan hiperglisemi dibanding dengan allopurinol. Ini sama penelitian pada pasien yang CKD menyatakan hampir sama karena waktu. Dan ini penelitian yang sudah dijelaskan oleh Dr. Nazirman tadi bahwa antara Febuxostat yang original dan Febuxostat Vestarik di sini mempunyai efikasi, keamanan, dan kualitas yang setara. Jadi masih sangat bisa dipakai pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal maupun pasien-pasien dengan indikasi yang seperti saya jelaskan di atas tadi. Ini kesimpulan pada pasien dengan gangguan ginjal maupun gangguan hepar, di mana pada kondisi mild to moderate, creatinine clearance lebih dari 30, tidak perlu memberikan penyesuaian dosis. Demikian juga pada gangguan hepar ringan sampai sedang, CaILPOH-nya kelas A dan B, tidak perlu penyesuaian dosis. Namun pada kondisi creatinine clearance yang kurang dari itu, tidak boleh lebih dari 40 mg. Dan satu hal yang mungkin perlu diingat, kontraindikasi pemberian Febuxostat ini adalah jangan diberikan bersama dengan azathioprin, didanosin, mercaptopurin maupun theophylline, karena akan meningkatkan level dari Febuxostat sehingga menurunkan metabolisme dari obat-obat tersebut. Terakhir, barangkali pesan dari saya bahwa Febuxostat memiliki efek yang efektif, yang aman untuk menurunkan kadar asam urat seperti apa yang sudah saya jelaskan dari beberapa penelitian yang ada tadi. Dosis 80 mg Febuxostat lebih efektif dalam menurunkan kadar asam urat dibanding dengan allopurinol 300 mg. Dan Febuxostat menunjukkan toleransi yang baik pada pemakaian jangka panjang. Di dalam penelitian tadi datanya 5 tahun dan bisa dipakai pada pasien dengan hipersensitivitas atau intoleransi allopurinol seperti yang pasien yang kita dapatkan di atas tadi. Setelah membaik kita berikan Febuxostat pada pasien. Dan tidak perlu penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan ginjal ringan dan sedang atau gangguan hepar ringan dan sedang untuk penurunan asam urat atau pemberian urat lowering terapi pada pasien pada kondisi-kondisi seperti ini. Demikianlah, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Dr. Adiati atas presentasinya tentang Vebusostat pada kasus gout arthritis. Baiklah, kita masuki sesi diskusi. Dari para peserta ini sudah banyak beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk kedua narasumber kita pada hari ini. Baiklah, kita mulai yang pertama. Ini pertanyaan untuk Dr. Najirman. Ini dari Dr. Joni Rianto. Menanyakan untuk penggunaan alat cek asam urat yang mobile dan cepat itu bisa nggak dijadikan patokan dalam diagnosis asam urat dan terapi untuk asam urat. Itu yang pertama. Kemudian kalau pasiennya dislipidemi, terutama ditekankan trigliseridemia meninggi, bila telah diberikan fenofibrat, apakah masih bisa diberikan Vebusostat, dok? Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian dosis Vebusostat tetap sama dengan allopurinol dalam pemberiannya dengan prinsip go low, go slow. Itu yang ketiga. Baiklah, kepada Dr. Najirman dipersilakan, dok. Ya, terima kasih Dr. Muhammad Regan. Terima kasih Dr. Adiati sudah mengundang saya. Ya, sama-sama, dok. Ya. Selamat siang, Prof. Edi. Ya, jadi saya coba menjawab. Jadi mengenai pemeriksaan asam urat itu kapan ya? Pertama tentu persiapan kita dulu. Darah sebaiknya diambil darah ven, bukan kapiler. Kemudian puasa sebaiknya cukup 3-4 jam saja, tidak perlu sampai 10 jam seperti kita memeriksa gula darah puasa. Kenapa cukup 3-4 jam? Karena kalau begitu selesai kita makan, kita periksa darah, terutama untuk asam urat, itu lemak yang kita makan itu akan mempengaruhinya. Ini informasi saya dapat, ini kebetulan nih, bukan kebetulan ya, ini teman bergelut saya nih, spesialis patologi klinik. Istri saya patologi klinik. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, oh ya, maaf Dr. Regan, apa tadi pertanyaan kedua? Untuk yang kedua, pasien dengan dislipidemi ditekankan yang trigliseridemianya tinggi ya. Bila diberikan fenofibrat, apakah masih bisa diberikan Vebusostat bersamaan, dok? Itu yang kedua, dok. Artinya kombinasi begitu ya, dia sudah dapat fenofibrat, hipertriglisidemia, dia dapat Vebusostat, kemudian asam uratnya juga tinggi, bolehkah kita berikan Vebusostat, kan begitu? Ya. Sebenarnya sih boleh ya, tapi biasanya memang kita berikan dosisnya dosis rendah dulu, bisa 40 mg. Kemudian baru kita naikkan secara bertahap. Oh ya, kemudian satu lagi, saat kita memeriksa asam urat tadi ya, jangan kita periksa dalam keadaan serangan akut. Kalau kita ingin memeriksa, periksalah dalam keadaan tidak dalam serangan begitu. Karena kalau dalam serangan akut kita periksa asam urat, kadarnya sebenarnya cenderung lebih rendah daripada nilai yang sebenarnya. Baik, dok. Untuk yang ketiga, dok, tadi prinsipnya dengan go low dan go slow, dok ya, untuk allopurinolnya, dok ya. Iya. Ya, tapi sama ya. Memang kita mulai dulu dengan dosis yang rendah, kemudian kita naikkan secara bertahap. Tidak langsung kita naikkan, misalnya langsung kita berikan 120 mg, tidak begitu ya. Harus ada penyesuaian dosis yang kita berikan kepada pasien. Oke, baiklah, mungkin sudah jelas jawaban dari Dr. Najirman dari pertanyaan Dr. Joni Rianto. Selanjutnya kepada pembicara berikutnya, ini ada pertanyaan dari peserta untuk Dr. Adiati. Berapa dosis maksimal atau yang dapat ditoleransi allopurinol pada gangguan ginjal atau CKD? Kemudian saat dititrasi, obat apa yang dievaluasi? Ini waktu titrasi yang dievaluasi pada pasien CKD ini apa, dok? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Menarik sekali ya.
Jadi pada pasien CKD, kalau mungkin untuk lebih jelasnya, sejawat sekalian dapat mengunduh di website IRA, www.rheumatology.or.id. Di situ Anda bisa mendapatkan buku panduan penata laksanaan GOUT artritis. Jadi rekomendasi IRA tahun 2019 kalau nggak salah, atau 2018. Di situ dikatakan bahwa penyesuaian dosis sesuai dengan bersihan kreatinin atau creatinine clearance pada pasien. Kalau creatinine clearance-nya kurang dari 10, itu dosisnya hanya 50 mg per minggu. Kita evaluasi dalam 2 minggu, kalau tidak ada perubahan, bersihan kreatininnya tidak menurun, kita bisa menaikkan dosisnya. Demikian juga creatinine clearance yang selanjutnya bisa diberikan 50 mg per hari. Ada saya lupa itu dosisnya yang pasti, tapi prinsipnya adalah bahwa kelainan pada CKD ini yang dievaluasi adalah creatinine clearance. Adakah penurunan creatinine clearance setelah diberikan allopurinol secara bertahap dari dosis minimal ke dosis yang selanjutnya. Jika pasien tidak mengalami gangguan atau creatinine clearance-nya atau bersihan kreatininnya tidak mengalami perubahan, maka bisa ditingkatkan dosisnya sampai optimal untuk mencapai target yang sudah dijelaskan tadi. Target optimalnya adalah kadar asam urat di dalam serum kurang dari 6 mg per desiliter. Barangkali itu secara umum penata laksanaan pemberian allopurinol pada pasien chronic kidney disease atau pasien CKD. Demikian Dr. Regan. Ya, terima kasih Dr. Radiati. Memang banyak kasus-kasus yang terjadi peningkatan asam urat pada pasien gagal ginjal ya. Kemudian ini melanjutkan ya, untuk Dr. Radiati lagi. Ini ada pada kasus gagal jantung dengan penggunaan diuretik, dia mengalami peningkatan kadar asam urat atau hiperurisemi. Nah, yang ditanyakan ini mana yang baik nih dok? Apakah pakai allopurinol atau febuxostat? Terima kasih. Secara umum kita harus melihat dulu diuretik yang dipakai apa. Yang paling menyebabkan peningkatan kadar asam urat adalah diuretik golongan hidroklorotiazid atau HCT. Jadi kalau memakai itu mohon dievaluasi apakah diuretiknya bisa diganti dengan diuretik yang jenis lain. Karena diuretik itu yang golongan hidroklorotiazid cenderung mengurangi ekskresi asam urat di dalam urin sehingga reabsorpsi asam urat di dalam glomerulus terjadi peningkatan yang signifikan dan menyebabkan asam uratnya menjadi lebih tinggi. Nah, bagaimana dengan pemberian allopurinol? Prinsip dari pemberian allopurinol atau febuxostat sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, apakah target pemberian pemberian obat urat lowering terapi tadi tercapai seperti yang kita inginkan? Target optimal adalah kurang dari 6 mg per desiliter. Kalau itu bisa tercapai dengan urat lowering terapi yang murah, misalnya allopurinol, Anda boleh memberikan itu. Namun jika tidak tercapai, mau tidak mau, saya punya pasien tuh pengalaman sudah memakai allopurinol sampai 900 mg dan dia mual. Tidak sanggup lagi dok, saya pakai obat ini karena mual. Nah, maka kita berikan febuxostat atas indikasi tidak tercapainya target pemberian urat lowering terapi dengan allopurinol dengan dosis yang sudah dianggap optimal. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak toleransi terhadap allopurinol, alergi seperti kasus yang saya ungkapkan tadi, mengalami intoleransi terhadap allopurinol, maka kita boleh berikan febuxostat. Atau kondisi-kondisi lain di mana pada kondisi chronic kidney disease
lebih tidak ada penyesuaian dosis pada Vebusostat. Jadi kita lebih aman menggunakan langsung dalam dosis yang cukup besar. Barangkali itu yang menjadi patokan kapan kita memberikan allopurinol atau pemberian Vebusostat. Mungkin Dokter Nazirman ingin menambahkan, silahkan dok. Ya, silakan Dokter Nazirman kalau ada mau ditambahkan. Ya, tadi memang dikatakan salah satu yang harus kehati-hatian kita itu memberikan Vebusostat. Tadi kan misalnya ada pasien dengan gangguan fungsi hati, walaupun bukan itu kontraindikasi mutlak ya, mungkin salah satunya juga ada gangguan fungsi jantung atau gagal jantung. Tapi sepanjang yang kita, apalagi kalau gagal jantung itu mungkin kita lihat juga kelas berapa menurut New York Criteria, New York Association-nya. Kalau kelas 1, kelas 2, apalagi kalau allopurinol yang kita berikan itu adalah sekitar kalau Vebusostat-nya 40 mg sih masih dibolehkan ya. Kecuali kalau dosisnya misalnya 120 kita berikan, apalagi kalau gagal jantungnya grade 3-4 ya, mungkin kita sebaiknya tidak kita berikan gitu. Kemudian juga barangkali yang harus juga kadang-kadang yang harus kita perhatikan juga, tambahannya bukan dari pertanyaan, kadang-kadang pasiennya gagal jantung, apalagi kalau misalnya infar atau koroner, sering diberikannya acetosal. Nah, kita tahu acetosal low dose, dosis rendah, itu akan meningkatkan kadar asam urat. Diberikan pula nanti misalnya Vebusostat, jadi artinya jalan di tempat juga. Mungkin ada baiknya kita kerjasama dengan kardiologinya kah, atau dengan KKV-nya, baiknya pasiennya kita berikan apa pengganti aspirin atau acetosal. Itu banyak dalam praktek sehari-hari kita temukan. Ya, Dr. Ediati ya. Iya, dok. Barangkali saya menambahkan sedikit ya, barangkali kalau hiperuresemia itu merupakan salah satu penyakit awal terjadinya kelainan kardiovaskuler, termasuk gagal jantung tadi. Jadi memang ini lingkaran setan, artinya asam urat harus diturunkan yang akan menyebabkan gagal jantung. Demikian juga gagal jantung dianggap sebagai salah satu komorbid pada kelainan endotel kapiler pembuluh darah jantung yang akan menyebabkan makin beratnya pasien dengan kelainan jantung tersebut. Barangkali itu yang perlu diingat, bahwa keduanya saling berhubungan, saling memberatkan, dan saling menyebabkan kondisi menjadi lebih progresif. Barangkali itu, dok. Ya, jadi banyak faktor yang harus dinilai pada pasien kita ya. Jadi bukan hanya obatnya saja, tapi pada pasiennya juga harus dinilai dengan kondisi yang ada. Untuk selanjutnya ini pertanyaan untuk Dr. Nazirman nih, meskipun sebelumnya sudah dijelaskan, mungkin sebagai refresh lagi. Ini evaluasinya untuk pemberian obat asam urat ini berapa lama dok untuk dilakukan pengulangan gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau udah ada topus itu bagaimana dok tata laksananya dok? Ini dari peserta bertanya. Silakan Dr. Nazirman. Ya, terima kasih Dr. Reagan. Jadi kapan berapa lama ya? Jadi setidak-tidaknya seorang itu kita berikan urat lowering terapi itu dengan obat A kah, obat B kah? Misalnya kita evaluasi selama 3 bulan. Jangan terlalu cepat. Itu pun kalau dosisnya sudah optimal kita berikan. Baru kita evaluasi kalau ingin kita mengalihkan ke obat golongan lain. Ya. Atau memang dari awal-awal kita akan alihkan kalau memang begitu kita berikan ternyata timbul reaksi hipersensitivitas dia. Artinya akan ada kontraindikasi sehingga obat kita hentikan dan kita alihkan penggunaan pemakaian urat lowering terapi ini kepada golongan lain. Kemudian TOFI. Nah, tadi dikatakan kalau seseorang, artinya TOFI itu artinya dia sudah menderita artritis gout kronik. Target kita itu bukan berapa lama lagi seperti katakan tadi, tapi target kita itu adalah kadar asam urat seseorang itu mencapai di bawah 5 mg/% di dalam serum. Kenapa 5? Karena sudah dibuktikan orang setelah penelitian
dan kadar di bawah 5 di dalam serum, itu tofi itu akan mengalami resolusi. Jadi tadinya monosodium urat yang melengket di sendi akan ditarik kembali masuk ke dalam serum, ke dalam pembuluh darah untuk dikeluarkan di ginjal atau di saluran cerna gitu. Nah, berapa lama itu? Itu lama. Tadi dikatakan penelitiannya untuk mencapai sekitar 5 itu yang tadinya 8,2, 8,4 itu bisa 340 hari lebih, 400 hari lebih. Kita bisa bayangkan waktu yang dibutuhkan untuk itu. Nah, kalau sudah tercapai, apakah akan kita hentikan? Tidak, jangan hentikan mendadak. Kita adjustment dosis obatnya dulu. Nanti kalau sudah stabil, baru kita ansur-ansur menguranginya. Di samping itu, jangan sekali-kali lupakan diet. Ya. Jadi memang terapinya ini holistik, Dr. Regan. Nggak sekedar kita memberikan obat saja. Gitu. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dr. Najirman. Mungkin Dr. Adita mau nambahkan? Barangkali sedikit menambahkan, di beberapa jurnal belum ada yang menyatakan bahwa pasien dengan hiperurisemia, apalagi sudah terjadi topi, itu bisa dihentikan obatnya, karena ini juga ada biasanya dipengaruhi oleh adanya faktor resiko genetik, di mana tadi perubahan hiposantin menjadi santin dan selanjutnya menjadi asam urat itu biasanya pada pasien-pasien yang berat itu terjadi gangguan pada enzim yang membentuknya. Jadi tidak biasanya kelainan genetik ini kan tidak bisa hilang, sehingga kalau obatnya dihentikan maka cenderung asam urat itu akan naik lagi, karena pembentukan asam uratnya akan menjadi lebih tinggi lagi. Sehingga beberapa literatur dan jurnal belum ada yang saya baca harus dihentikan kapan gitu ya. Jadi artinya barangkali harus dilihat bahwa faktor genetik ini sangat mempengaruhi adanya peningkatan asam urat pada seseorang, terutama seseorang yang menderita GERD kronik. Barangkali itu, sehingga mohon jangan dihentikan. Barangkali kalau dosisnya minimal, mungkin boleh dengan target yang seperti dikatakan Dr. Najirman tadi, kurang dari 5, namun dengan penghentian itu berisiko meningkatnya kembali asam urat pada pasien. Barangkali itu Dr. Najirman, tambahan dari saya, Dr. Regen. Ya, terima kasih Dr. Radiati atas tambahannya. Baiklah, karena menginjak waktu ini udah hampir batas waktu yang diberikan oleh panitia, saya menyimpulkan bahwa kondisi hiperurisemia ini dengan berbagai manifestasinya seperti gout, artritis, ginjal, dan kardiovaskular, serta lainnya, ini menjadi suatu hal yang perlu menjadi perhatian dalam menyikapinya kita sebagai klinisi dengan berbagai kondisi komorbid yang menyertai. Dengan guideline yang dari IRA sudah ada, dan juga dari ACR dan EULAR. Itu telah banyak dijelaskan oleh kedua pembicara tadi, baik Dr. Najirman dan Dr. Radiati, agar pasien mendapat terapi yang tepat dan komprehensif sehingga kondisi akut, morbiditas, komplikasi, mortalitas itu menjadi menurun. Baiklah, terima kasih atas berbagi ilmu dan pengalamannya untuk Dr. Najirman dan Dr. Radiati pada sesi Simpo 11 ini. Alhamdulillah banyak hal yang dapat kita ambil dari share ilmu yang diberikan oleh kedua pembicara. Kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang masih ikut dalam Simpo ini, begitu pula dari tim panitia yang telah bekerja keras untuk terlaksananya kegiatan ini, dan juga tidak lupa kepada sponsor Vestarik dari Dexa Medica hari ini.
Untuk sesi ini saya tutup. Billahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Nazir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Riyati, Dr. Muhammad.